Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awala baitin hudal linnasi bi Bakkatan mubarakatan hudal lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqama Ibrahim wa man dalahu kana amila. Wa qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam al umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma al hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para orang tua, alhamdulillah wa syukurillah, tak terasa kita telah masuki tanggal 9 di bulan Zulhijjah ataupun malam Arafah. Malam Arafah ini adalah malam yang sangat mulia, malam ijabatut doa. Kumpulnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, mereka berdatangan dari tempat yang sangat jauh, memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, untuk mendapatkan ibadah haji yang mabrur, ganjarannya hanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpulan manusia di padang Arafah melukiskan, mengagungkan, membesarkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Kumpulan mereka adalah kumpulan manusia berpakaian putih dan tidak berjahit. Mereka datang dari sangat penjuru dunia, datang mereka di tempat yang sangat jauh dengan mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labaik. Itulah ucapan yang terindah. Alangkah bahagianya kaum muslimin pada tahun ini mereka bisa melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Mereka ukuf di padang Arafah, tidak membedakan di antara mereka warna kulit mereka ataupun bahasa mereka, adat istiadat mereka. Mereka dijajarkan di padang Arafah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dia orang penjabat ataupun rakyat biasa, ataupun dia orang kaya raya ataupun orang miskin. Mereka memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa. Tatkala mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yang Allah wajibkan pelaksanaan ibadah haji pada tahun kelima minal hijrah. Dan Allah turunkan surah Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata ilai sabilah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pelaksanaan ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia di dalam melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu menempuh perjalanan ibadah haji. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas semesta alam ini. Orang yang melaksanakan ibadah haji, dosanya Allah ampunkan semua dosanya. Dari dia melangkahkan suatu langkah dari rumahnya sampai di Baitullah,
sampai pulang lagi, kecuali dalam satu langkah itu Allah angkat derajatnya. Dalam satu langkah itu dibalas oleh Ta'ala 10 kebaikan. Doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonannya dikabulkan oleh Ta'ala. Dari impak, sorakoh, ongkos pelaksanaan ibadah haji, Allah lah yang ganti. Sebagaimana hadis dari Jabir radhiyallahu ta'ala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hujjalu wal umaru wabdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah tamunya Allah. Da'ahum ajabu, jika mereka memohon kepada Allah, fa'ajabuh, Allah akan ijabah permohonan mereka. Wa sa'aluhu fa'atahum, jika mereka meminta kepada Allah, fa'atahum, permintaannya Allah berikan kepada mereka. Wa anfaqu ukhlifa lahum, jika mereka menginfakkan sebagian hartanya di dalam pelaksanaan ibadah haji, dialah yang Allah ganti. Alhamdulillah. Al-hajjum mabrur laisa jazaa'un illa jannah. Sebab tidak ada pahala ganjaran yang Allah berikan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in mata syahidan, kalau dia meninggal dunia ketika melaksanakan ibadah haji, dia mati dalam keadaan syahid. Nanti kelak di yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika labbaik. Manusia inilah yang dibangkitkan yaumul qiyamah membaca talbiyah. Ada jalur khusus yang Allah berikan kepada duyufur rahman yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Ketika di dalam pelaksanaan haji wada ketika itu, lebih daripada 11.000, lebih daripada 111.000 manusia daripada kaum muslimin dan muslimat di dalam melaksanakan ibadah haji. Di dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 daripada hijrahnya Nabi. Nabi dengan para sahabat melaksanakan ibadah haji, haji pertama kali dan haji yang terakhir. Kemudian Nabi ukuf ketika itu pada hari Jumat. Makanya kalau ukuf di hari Jumat dikatakan haji wada. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan haji wada karena terakhir. Ukufnya pada hari Jumat dikatakan haji akbar. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para sahabat ketika itu, ketika mereka dalam melaksanakan ibadah haji, banyak yang meninggal dunia karena perjalanan yang sangat jauh, mengendarai onta dari Mekah, dari Madinah menuju Mekah itu perjalanan 9 jam. Banyak yang tua-tua meninggal dunia. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat untuk dimandikan, tapi Nabi melarang memakai kayak sabun ataupun wangi-wangian. Kemudian dibungkus dengan kain ihram yang mereka pakai ketika melaksanakan ibadah haji. Kemudian disolatkan. Inilah manusia begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan yaumul qiyamah berpakaian ihram, kemudian membaca talbiyah di padang mahsyar. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Qila mabirruhu qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Rawahu Ahmad wa Tabarani wa Hakim wa Ibnul Baja an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu.
Di dalam hadis baginda Nabi SAW, al-hajjum mabrur, orang yang melaksanakan ibadah haji yang mabrur tidak lain dan tidak bukan ganjarannya hanya surga. Kila mabirhu, kemudian dikatakan, ya Rasulullah, apa sih kebaikan-kebaikan di dalam melaksanakan ibadah haji? Qala it'amut ta'am wa tibul kalam. Kebaikan-kebaikan di dalam melaksanakan ibadah haji, kata Nabi, it'amut ta'am, memberikan makan, wa tibul kalam, kalimat-kalimat yang indah. Itu termasuk birrul hajj, kebaikan-kebaikan orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kakala bangun Baitullah, salah satu doa Nabiullah Ibrahim adalah warzuq ahlahu man amana billah, warzuq ahlahu minas samarat man amana billah. Ya Allah, berikanlah rezeki dari bermacam-macam buahan dan makanan-makanan penduduk kota Mekah bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Makanya orang di Mekah di sono pulang nih, saudara kita pulang haji pasti badannya gemuk. It'amut ta'am, memberikan makan, itu makanan berlimpah sangat luar biasa. It'amut ta'am. Yang kedua, tibul kalam, ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai kita mengucap suatu ucapan di tanah haramul Makkah ataupun haramul Madinah kecuali apa yang diucapkan, kecuali ucapan yang baik mengandung pahala dan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis kita jaga ucapan, perbanyakin zikir dan tahmid, baca banyak Al-Qur'an yang kita baca, banyakin yang namanya ibadah di Masjidil Haram, sebab orang yang sembahyang di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 pahala yang Allah berikan. Makanya orang yang sudah banyak melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000. Infak sedekah 100.000. Kalau dihatamkan Al-Quran sama seperti yang menghatamkan Al-Quran 100.000. Fala tijala fil hajj, tidak boleh berjidal, berdebat ketika melaksanakan ibadah haji. Tuh, banyakin tasbih dan zikir mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di yaumul Arafah. Di yaumul Arafah. Supaya kita mendapatkan pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yubahi ahlil Arafah ahlus sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang sedang ukuf di padang Arafah kepada malaikat-malaikat penghuni langit. Fayaqulu lahum unduru ila ubadi ja'uni susan wa gubrat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikatku, lihatlah kepada mereka manusia, kumpulan manusia di padang Arafah dari hamba-hambaku. Ja'uni, mereka telah datang kepadaku dari tempat yang sangat jauh. Su'san wa gubran, rambut mereka kusut, gurban dan berdebu. Was'aluni, mintalah engkau kepadaku, wa atahum, aku akan berikan kepada mereka. Ishhadu ala malaikati inni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai malaikatku, sungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa mereka. Alhamdulillah. Di dalam hadis Nabi SAW, al-hajju wal umratu wabdullah, orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah itu sebagai tamunya Allah. In sa'alu u'tu, jika mereka meminta, maka permintaannya diberikan oleh Allah. Nih. Wa jada'u ujibuh, jika mereka berdoa, doanya dikabulkan. Wa da'an faqa ukhlifa lahum, jika mereka mengimpakkan sebagian hartanya di dalam ongkos haji, Allah yang akan ganti. Alhamdulillah.
setelah ritual di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Baitullah, kemudian kita ziarah ke kuburan Rasul. Sebelum kita ziarah ke kuburan Rasul, kita di Mekah perbanyakin yang namanya umrah. Karena kebanyakan kita hajinya haji tamattu, haji koboi. Qaddamul umrah summal haj. Dahuluin umrah baru haji. Ada haji kiron, haji dan umrah berbarengan. Ada lagi haji ifrad, ini lebih afdal. Apa yang dikerjakan oleh Rasul, haji ifrad. Apa? Qaddamul haji summal umrah. Dahulukan haji baru umrah. Kebanyakan kita haji tamattu, umrah dulu baru haji. Perbanyakin tuh ibadatul umrah. Kalau lagi musim haji ini, kira-kira giran tawaf dan sa'i tempat yang lebih kosong, yang lebih longgar ketika habis subuh. Habis subuh. Sebelum subuh kita berangkat tuh ke Tan'im. Kita ajak teman-teman kita berapa orang tuh, biasanya ongkos 10 real, pulang pergi 20 real, kita sewa taksi. Lumayan tuh 7 orang kita berangkat. Sebelum subuh kita sembahyang di Tan'im, kemudian berangkat ke mana? Ke Mekah. Orang-orang pas sholat subuh pada pulang, kita baru masuk tuh. Tunggu barang 1 jam. Orang-orang yang di Masjidil Haram pada apa? Pada keluar. Yang sudah sholat subuh pada keluar. Yang melaksanakan ibadatul umrah tengah malam itu habis subuh pada keluar. Jadi ke Masjidil Haram itu ketika tawaf lebih longgar, lebih kosong. Karena banyak orang yang i'tikaf di tengah malam. Adapun orang yang melaksanakan umrah tengah malam itu pada subuh mereka udah pada pulang. Kita baru masuk 1 jam kemudian udah mulai longgar, barulah kita masuk untuk melaksanakan tawaf. Kemudian sa'i itu diperkirakan kira-kira 6:30 kita mulai itu yang namanya tawaf ame sa'i, kira-kira jam 9 baru selesai pelaksanaan. Itu kita keluar dari 3:30 tuh dari masjid, dari maktab. Otomatis jam 3 kita udah udah siap-siap melaksanakan ibadatul umrah. Itu bisa 2,5 jam atau 3 jam pelaksanaan, lebih cepat ketika tawaf dan sa'i. Kadang-kadang nih kita merasa tanggung, ini jam 9. Kalau kita pulang tanggung, nyampe sono ntar jam 11 atau 11:30 karena antri mobil. Lebih baik kita di mana? Di Masjidil Haram sampai sholat zuhur. Selesai sholat zuhur baru kita pulang ke maktab. Itu. Kalau umrah tengah malam itu makin lama di Masjidil Haram, makin lama makin penuh. Bukan berarti makin lama makin berkurang. Lain di tempat-tempat kita, tambah malam tambah sepi. Tambah sepi. Kalau di Masjidil Haram makin lama makin ramai. Makin lama makin ramai. Seenggak-enggaknya kita melaksanakan tawaf ibadah haji, ibadah umrah, kalau nggak habis subuh, habis zuhur. Habis zuhur, orang sembahyang zuhur pada pulang tuh, giliran makan. Nah, kita tawaf di Baitullah. Itu agak longgar. Setelah ritual dalam melaksanakan ibadah haji, kemudian kita mana? Ke Madinatul Munawwarah. Tuh kita ziarah tuh ke Jabal Uhud. Ke mana? Ke Jabal, naik tuh yang namanya Jabal Ruman, tempat sahabat memanah dari para sahabat dari kaum Bani Haris bin Bani Mahdum, yang 50 orang ahli panah dari sahabat Nabi. Kemudian ziarah lagi mana? Ke kebun Kurma. Dan kita ziarah lagi ke mana? Masjidil Quba. Ketika para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku sudah tua. Aku ingin melaksanakan ibadatul umrah di Baitullah.
Alangkah bahagia orang-orang yang ada di kota Mekah, kapan saja dia bisa melaksanakan ibadatul umrah di Baitullah. Dia bisa tawaf keliling-kelilingin yang namanya Ka'bah. Lari-lari kecil baina Safa wal Marwah. Sedangkan kami dari Madinah jarak yang begitu jauh ya Rasulullah. Kami kepengen ke sana ya Rasulullah. Kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk beruduk di rumah. Kemudian wata Masjidil Quba, kemudian mendatangi Masjidil Quba dan melaksanakan solat 2 rakaat, pahalanya kal umrah. Pahalanya seperti umrah. Akhirnya para sahabat pada girang. Orang yang sembahyang 2 rakaat di Masjidil Quba itu pahalanya seperti pahalatul umrah. Akhirnya banyak sahabat yang memakmurkan, memenuhi Masjidil Quba. Kemudian kita jalan lagi tuh ke museum apa? Museum tentang sejarah Jabal Gua Hira. Itu ada tuh di masjid, di dekat Masjidil Haram, arah Gua Hira. Itu ada museum di situ. Itu banyak tulisan-tulisan zaman-zaman dulu, zaman Nabi tuh, bahasa Arab yang tidak ada apa? Harokat dan titik. Termasuk kiswah Ka'bah tuh banyak peninggalan-peninggalan Nabi dan para sahabat di situ. Terus ada miniaturnya, kayak model tayang-tayangan dari masa ke masa Masjidil Haram dan keadaan Ka'bah ketika itu. Gitu. Kita ke situ tuh namanya museum. Museum Masjidil Haram. Kemudian ada juga tuh jamaah kemana no? Ke Gua Hira. Cuma kalau Gua Hira tuh jauh bener. Saya belum pernah ke sono. Baru perjalanan separuh udah kecapean, turun aja dah. Di sono nggak ada tukang es. Panas. Ada gue turun aja dah. Gue ibadah yang lainnya dah. Kalau jalan jauh-jauh nggak sanggup dah. Udah tua masalahnya. Ya kan? Tuh, sono kan. Tuh ziarah tuh ke kuburan Nabi SAW. Kalau bisa di Raudhah. Kalau umpama memang kita dalam keadaan sehat, fisik kita dalam keadaan kuat dan segar, sehat, kita itikaf lama tuh di Raudhah. Kira-kira jam 1 udah di Raudhah tuh. Kita baca Sab'atus Suwar, surah Yasin, surah Tabarak, surah Ar-Rahman, surah Sajadah. Apa lagi tuh? Surah Muhammad. Terus baca-baca tuh. Kemudian baca Maulid dari situ, Sontu Duror, kita baca pelan-pelan itu. Sampai kedengaran mau orang Arab tadi suruh keluar. Kita baca itu. Di Raudhah. Kemudian kita sembahyang di mihrabnya Nabi. Selesai sembahyang mihrabnya Nabi, kemudian kita langsung jalan tuh ke kiri. Ke kiri itu depan pintu rumah Nabi. Itu ada lampu hijau tuh. Ada bangunan rumah Nabi. Itu ada pintunya dari kayu. Nah, sembahyang di situ, kemudian zikir tahmid dan doa sampai subuh. Sampai karena Nabi suka duduk di saibannya. Di depan rumahnya Nabi suka menurunkan turun ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi mensampaikan dan para sahabat menulisnya. Istilah kata majlis taklim lah kalau sekarang, di Seban depan rumahnya Nabi. Kemudian kita keluar, masuk lagi di pintu Jibril, kemudian membaca salawat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Bashir. Assalamualaikum ya Siradul Mudir. Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keistimewaan orang yang membaca salam kepada Nabi, man shalla wa sallam alaih hatta radda ruhi wa yusammu alaih.
Siapa saja yang membaca salawat serta salam kepada Nabi, kecuali Allah kembalikan roh Nabi, kemudian menjawab langsung salam umat yang mengucap salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu keistimewaan. Mandarani kuntu lau syafi'an wa sahidan yaumal qiyamah. Siapa saja yang jarak kepadaku, aku akan menjadi saksi dan memberikan syafaat kepada orang yang pernah ziarah ke kuburan Rasul. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci dan ziarah ke kuburan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.